Lanjut, kita ke sesi pembicara selanjutnya yang ketiga, mengenai troubleshooting on Auto Lock IQ yang akan disampaikan oleh Nurse Cahya Rudiana. Beliau adalah perfusi dari bedah jantung dewasa Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Waktu untuk penyampaian presentasi sekitar 25 menit. Untuk Mas Cahya Rudiana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih kepada IPA dan Medtronic yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit sharing tentang troubleshooting dari Auto Lock IQ. Oke, next. Ya, ini tadi mungkin Mbak Hani sudah mempresentasikan sedikit tentang Auto Lock IQ. Next. Ya. Ini CV saya. Saya perawat, lulus tahun 2007, mulai bekerja di harapan kita sejak tahun 2009 sampai sekarang, bekerja di perfusi. Oke, next. Nah, ini beberapa komponen dari Autolock IQ, ada mesinnya, kemudian ada fitur dari tombol touchscreen-nya, yang ini sebenarnya sudah evolusi dari mesin Autolock yang sebelumnya yang manual. Oke, next. Ini beberapa device komponennya, ada ball kitnya, kemudian ini ada untuk manifold untuk kitnya, ini ada untuk holder dari ball kitnya, serta ini untuk aksesoris tambahan, penempatan untuk aksesoris tambahan saja. Oke, next. Nah, ini juga tadi Ibu Hani sudah memaparkan sedikit tentang kelebihan-kelebihan dari Autolock IQ. Dia sudah menggunakan barcode, touchscreen, kemudian ada port dari USB untuk kabel datanya. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara kita meng-setup. Nah, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah blood collecting setup. Dalam men-setup mesin dari auto transfusi ini untuk Autolock IQ, prinsipnya kita bisa menggunakan dua cara. Pertama adalah blood collect, first collect dalam kondisi emergency, atau kita setup complete. Biasanya kalau setup complete itu kita sudah merencanakan pasiennya, misalkan contohnya OPCAP, kita sudah rencanakan menggunakan cell saver. Jadi di awal kita persiapkan. Nah, persiapannya pun kita secara settingnya itu bisa kita lakukan setting secara lengkap dari awal, dari mulai set ball kitnya sampai selesai. Nah, ada kalanya kita memang dalam kondisi emergency tiba-tiba konversi tiba-tiba butuh cell saver. Nah, hal yang pertama kita lakukan bisa dengan cara first collect. Jadi kita blood collecting setup aja dulu. Kemudian tahapan berikutnya adalah wash kit setup. Kemudian setelah itu baru blood processing setup. Ya. Next. Dalam penggunaan cell saver ini, ketika dari mulai setup kemudian sampai itu dipergunakan, mungkin saja kita mengalami beberapa kendala. Nanti akan lebih jelasnya kita lihat nanti dari videonya. Tapi sedikit gambaran bahwa dalam kita menggunakan mesin cell saver ini, ada kalanya kita mengalami troubleshooting. Troubleshooting yang umumnya terjadi adalah power failure. Ya, power failure ini bisa saja mungkin tiba-tiba karena port listriknya atau kabel listriknya tercabut tiba-tiba. Seperti itu. Nah, atau listriknya tiba-tiba turun. Pada power failure ini, normalnya dia bisa dihidupkan kembali dalam beberapa waktu yang singkat. Nah,
di sini dia ketika kita mesin ini dihidupkan lagi, ketika powernya sudah on lagi, dia bisa balik lagi ke previous cache. Jadi tidak hilang datanya, bisa balik lagi ke previous cache. Nah, atau kita memang mau pilih ke menu new cache. Ya. Nah, di sini ada note-nya bahwa jika lebih dari 6 jam powernya device-nya itu off atau listriknya mati, dia akan beralih ke new cache. Jadi tidak bisa balik lagi ke preview cache. Nah, ini salah satu contoh bahwa terjadi power failure karena memang mesin-mesin autolog ini, cell saver ini tidak dilengkapi dengan backup baterai. Okay, next. Nah, ini ada sesuatu yang mungkin yang tidak biasa kita hadapi, sesuatu yang tidak biasa, dan itu sesuatu yang tidak biasa terjadi. Misalkan di sini centrifugal ball fill terisi dengan darah, tapi dia balik lagi ke reservoir. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi ketika dalam prosesnya tiba-tiba ballnya jalan, prosesnya jalan, tapi ternyata tidak bisa diproses, tapi akhirnya dibalikin lagi ke reservoir. Yang perlu kita lihat adalah di sini respon kita seperti apa. Kita stop dulu, kemudian kita lihat di sini, dicek volumenya. Jangan-jangan di sini ada clot. Nah, kita lihat di sini di reservoirnya, bagian dalam dan luar dari reservoirnya jangan-jangan sudah mulai ada clot di filternya. Nah, biasanya kalau seperti ini, jika ada clot terdeteksi di reservoirnya, di bagian luarnya, itu akan mengganggu dari ball kitnya, sehingga tidak dapat diproses. Sehingga respon dari mesinnya pun dia akan mengembalikan lagi ke reservoir karena tidak dapat diproses. Nah, di sini kita lihat jika terdapat clot terdeteksi, kita coba priming lagi dengan tambahkan heparin lagi, kita plasting lagi 200 mili, kemudian kita goyang-goyang di reservoirnya. Nah, kemudian setelah itu kita coba restart lagi. Kita restart lagi proses blood prosesnya seperti itu. Kemudian kita lakukan coba berkali-kali sambil digoyang-goyang reservoirnya. Kemudian kita naikkan dosis flushing antikoagulannya dulu. Oke. sampai dia balik lagi ke normal. Oke, next. Nah, yang berikutnya yang terjadi bisa saja terjadi ini adalah suara kebisingan dari ballnya. Ballnya bergetar atau bising. Yang harus kita lakukan adalah kita stop dulu, kemudian kita remove, kita keluarkan dulu centrifugal ball-nya, kitnya kita keluarkan, ball kitnya. Jangan-jangan mungkin tidak pas kita memasukkan ball-nya atau belum sampai klik, sehingga begitu bearingnya jalan, si mesin itu jalan, dia tidak pas, sehingga bergesekan dengan sisi mesinnya. Atau mungkin kita cek lagi, jangan-jangan mungkin kita cek di sini, jangan-jangan ada rusak atau mungkin sudah mulai terjadi clot nih, banyak clot. Nah, caranya seperti apa? Kalau sudah terjadi banyak clot di ball-nya, kita sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Biasanya kita reinstall ball. Kita lihat di sini. Nah, jika clotnya terdeteksi dari reservoir sehingga mengganggu dari ball kitnya, nah di sini yang perlu dilakukan adalah seperti tadi kita coba tambah antikoagulannya. Kemudian kita restart lagi. Nah, jika memang itu tidak bisa diproses juga, kita lihat di sini, kita coba naikkan dulu. Kalau sampai pada akhirnya tidak bisa diproses, mungkin kita bisa ganti kitnya. Karena mungkin apalagi kalau seandainya sudah mengganggu di tubing pump
pumpnya sampai ke ball kitnya. Kalau itu sudah tidak dapat diproses, kita sudah tambahkan antikoagulan, kita sudah flushing, tidak bisa juga, itu biasanya kita mau nggak mau kita ganti kitnya. Oke, next. Nah, ini yang berikutnya adalah reservoirnya retak. Retaknya ini mungkin bisa diakibatkan karena memang kita over excessive negative pressure-nya mungkin terlalu tinggi, atau mungkin tidak sengaja jatuh, nah, sehingga mengakibatkan dia retak. Respon kita yang perlu kita lakukan apa? Pertama adalah kita matikan dulu vakumnya, kemudian kita coba kurangi tekanan vakumnya, tekanan setting, kita setting ulang lagi, kemudian nah kita kemudian kalau itu belum teratasi, kita cek suction-nya, jangan-jangan di suction-nya sudah terisi clot di sini. Biasanya kalau kita pemakaian banyak dan bleeding-nya banyak, apalagi kita titrasi antikoagulan heparinnya tidak match, mungkin kurang, atau dosis heparinnya kurang, atau kecepatannya kurang, apalagi pasien itu mungkin belum terheparinisasi atau sudah postpartamin, yang terjadi biasanya akan terjadi masih clotting. Nah, salah satunya efeknya adalah bisa ketarik sampai ke vacuum lines-nya, bisa menyebabkan obstruct. Nah, kita di sini bisa sampai ke venting reservoirnya, bisa sampai ketarik gitu. Atau mungkin oke, next aja, kita lihat di sini yang barcode ya. Nah, coba preview sebentar. Ya. Yang berikutnya adalah barcode scan tidak berfungsi. Yang ini biasanya kita coba scan ulang lagi. Kemudian kita pastikan confirm barcode tipenya bisa membaca atau tidak. Oke, kalau itu tidak bisa berfungsi, ya kita kontak orang maintenance dari Medtronicnya saja. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah vacuum error. Sistem vacuum fail. Vacuum tidak berfungsi. Respon yang kita lakukan apa? Pertama adalah kita cek pesannya apa. Kemudian kita lihat konfirmasi vacuum suction lines, jangan-jangan terklaim sehingga dia tidak berfungsi, atau mungkin powernya belum on sehingga memang tidak dapat berfungsi. Oke, yang berikutnya adalah jika itu tidak bisa berfungsi, kita cek, kita kontak ke Medtronic service-nya. Tapi biasanya jika masalahnya hanya vakum, selain karena mungkin karena terklaim atau apa, setelah kita cek semua tidak ada masalah, tidak terklaim, kemudian lines-nya pun tidak terendam dengan air. Nah, biasanya kita masih bisa memodifikasi dengan cara kita menggunakan portable suction. Jadi kita terpisah suction-nya, jadi kita pakai tidak integrated dengan mesinnya. Oke, next. Atau mungkin, maaf, di preview sebentar. Nah, di sistem vakum ini bisa saja ini kita pernah ngalamin itu bukan karena terklaim, bukan karena terendam vakum lines-nya, bukan karena powernya belum on, tapi kita pernah karena di bagian dari reservoir itu ada lower lock-nya, tutup yang ada lower lock-nya itu bisa saja terbuka sehingga mengakibatkan si fungsi vakumnya, fungsi suction-nya tidak berjalan. Nah, itu semua harus dicek dulu secara keseluruhan, baru kita bisa memastikan bahwa ini memang vakumnya rusak. Oke, next. Nah, ada troubleshooting juga pada sisi yang lain, misalkan error pada beberapa komponen. Nah, ini biasanya kalau kayak gini biasanya kita tidak bisa mengatasinya
kita kontak aja dengan Medtronic service-nya. Oke, next. Kesimpulannya, dalam menghadapi troubleshooting dalam penggunaan mesin Autolog IQ, pertama adalah kita jangan panik, kita telusuri dulu masalahnya apa, apakah vakumnya, apakah tutup three-way-nya di atas tidak terbuka, ataukah mungkin terlalu tekanan negatifnya terlalu tinggi sehingga menyebabkan crack, atau kemudian ikuti pesannya. Biasanya ketika ada trouble, dia akan terlihat muncul di display monitornya message-nya apa. Ikuti saja petunjuknya. Terus kemudian jangan lupa, dalam setiap pembelian mesin itu sudah pasti ada manual book-nya. Nah, kita cari di manual book-nya kira-kira apa masalahnya. Oke, saya rasa untuk materi tentang troubleshooting kurang lebihnya cukup sekian. Dan terima kasih. Iya, terima kasih banyak untuk Mas Cahya atas pemaparannya. Sekarang saya akan mengundang semua pembicara dari Kak Putri, Mbak Hani, dan Mas Cahya untuk kita sama-sama berdiskusi di sini. Kita akan buka sesi Q&A. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Mbak Putri, halo? Ya, halo. Oke. Ya, Mbak Putri. Bisa diaktifkan kameranya, Kak Putri. Oke. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Kita akan mulai untuk Q&A. Yang pertama adalah dari Suryati. Pertanyaannya adalah, kenapa wanita lebih cenderung untuk terjadi bleeding? Faktor apa yang mempengaruhinya? Sepertinya ini pertanyaannya ditujukan untuk Kak Putri ya. Ya, silakan Kak Putri. Oke. Ya, jadi kalau di literatur atau di artikelnya itu tidak membahas tidak dijelaskan patofisiologinya, lebih tepatnya itu kenapa gendernya tuh wanita yang lebih besar risiko terjadi perdarahan intraoperatif. Tapi dari penelitian mereka itu mereka bisa menyimpulkan bahwa teknik dari blood salvage ini bisa dimaksimalkan nanti ketika pasien yang menjalani operasi itu adalah wanita, ketika nanti misalnya terjadi bleeding yang lebih besar atau lebih banyak daripada yang diperhitungkan di pre-op-nya. Kurang lebih seperti itu. Tadi saya juga berusaha cari-cari lagi ada jurnal-jurnal yang lain, itu belum ketemu juga gitu yang menjelaskan, mendeskripsikan secara detail faalnya kenapa yang wanita yang menjadi lebih besar beresiko. Ini based on istilahnya penelitian dari salah satu center aja di luar kebetulan kayak gitu. Oke, terima kasih jawabannya untuk Kak Putri. Dari Mbak Suryati, apakah sudah cukup jelas ya jawaban dari Kak Putri? Jadi menurut literatur memang ditemukan kalau wanita itu cenderung lebih terjadi bleeding-nya dibanding laki-laki gitu. Kalau dari ada kalau tidak salah membaca tuh, kalau wanita tuh cenderung kan wanita ada hormon estrogen ya. Hormon estrogen itu cenderung akan meningkat gitu. Kalau misalnya makanya kalau wanita kalau pada saat haid itu tidak boleh dilakukan operasi, karena peningkatan hormon estrogen itu akan mempengaruhi dari faktor koagulasi. Itu sedikit ada baca-baca dikit tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari siapa nih? Oh ya, ini tadi dari setelah Ibu Suryati ada dari Rohman Komarudin. Pertanyaannya, siapakah yang berperan dalam menjalankan sel saver? Apakah anestesi, perfusi, atau bedah? Dan berapa ideal jumlah personel orang saat operasi jantung berjalan, termasuk yang mengendalikan sel saver? Iya, terima kasih. Ya, tadi sudah saya jawab kayaknya di situ. Ya. Kalau untuk mengoperasionalkan sel saver sendiri, kalau di dalam OK bedah jantung, yang bedah jantung itu adalah perfusionis.
Tapi ketika di training pun tidak hanya profesionalis sebenarnya di training, semua tim OK itu di training juga untuk penggunaan mesin cell saver. Ketika runningnya adalah ya di lapangannya adalah profesionalis. Ketika cell saver itu dipakainya di ICU, misalnya atau di ruangan selain OK, kita kolaborasi dengan tim yang ada di ruangan tersebut. Kalau ICU ya mungkin dengan nurse ICU yang akan mengincarge dengan pasien tersebut. Sama ketika pelatihan untuk cell saver itu diharapkan yang hadir tidak hanya profesionalis aja yang sebagai operator utamanya lah istilahnya, tapi untuk rekan-rekan yang ada di ruangan lain yang mungkin ada kemungkinan bisa dipakai cell saver itu karena tidak hanya pada saat operasi jantung. Walaupun sebenarnya saya pernah tanya saya nggak tahu nanti saya mungkin kembalikan ke Mbak Hani atau yang dari prinsipal yang dari Medtronic. Saya pernah bertanya ketika dengan salah satu prinsipal Medtronic di waktu itu ada satu simposium kita di Kobe waktu itu saya bertanya apakah cell saver ini sebenarnya bisa digunakan di luar OK dan berapa lama sebenarnya. Pada saat itu dijawabnya adalah tidak ada rekomendasi untuk sampai ke ICU, jadi hanya penggunaan hanya intraoperatif. Sedangkan pada kenyataannya di lapangan ini, kadang kan misalnya untuk operasi case-case yang rumit cukup kompleks, misalnya aorta vaskular yang dengan perdarahan yang lebih besar, ininya lebih banyak gitu kan, masih kemungkinan bleedingnya itu masih post-op itu masih lebih banyak kehilangan, jadi daripada kita hanya pakai drain biasa, akhirnya disambungkan dengan cell saver. Akhirnya dari konsulen, dari sarjan akan minta supaya profesionalis membawakan si cell saver ini sampai ke ICU kayak gitu. Jadi sebenarnya secara saya jadi bertanya juga nih sebenarnya, apakah memang secara SOP-nya kalau dari cell saver ini apakah iya bisa dipakai ke luar OK, ke ICU misalnya. Kalaupun itu berapa lama kah gitu, karena kalau kayak oksigenator sendiri, kalau untuk CPB kan dia ada masa kerja dari ketika mulai dibuka, kemudian kita priming, kita setup, kita priming, kita gunakan intraoperatif, kemudian itu ada masa kerjanya kurang lebih sekitar 4-6 jam maksimal. Nah, ketika udah sampai batas maksimalnya itu kan pasti sudah ada penurunan fungsi lah. Nah, kalau cell saver ini bagaimana sebenarnya? Tapi yang kalau based on pengalaman yang ada di harapan kita juga pakai itu ke ICU. Nah, ketika ICU kita kolaborasi dengan tim ICU untuk mengoperasionalkan cell saver-nya. Mudah-mudahan tadi untuk yang bertanya Mas siapa itu bisa kurang lebih dapat gambaran lah seperti itu. Oke, jadi ini judulnya pertanyaan dalam pertanyaan ya. Iya, sebenarnya itu pertanyaan dari lama sebenarnya. Saya mungkin sedikit bisa menambahkan. Ya, silakan Mas Cahya. Ya, dari beberapa panduan dari manual book yang saya baca bahwa itu sebenarnya bisa saja itu dipergunakan di ICU. Nanti tergantung kita delivery ke ICU-nya seperti apa, kan dia kan bisa meresum kembali, merestart, previous data sebelumnya, jadi tinggal kita tambahkan atau kita mau membuat itu ini data baru di ICU. Jadi untuk misalkan contoh untuk pasien post-op bleeding, kita bawa ke ICU, kita transfer mesinnya ke sana, kemudian kita terserah kita mau menambahkan data yang lama atau kita mau memulai dengan data yang baru untuk perdarahannya. Di situ ya itu tadi di OK mungkin tugasnya adalah sebagai seorang perfusionis yang menghandle mesin autolog itu. Nah, ketika di ICU bagaimana pertanyaannya? Nah, itu bisa saja kita sampaikan ke tim ICU bahwa ini sebenarnya simpel mesinnya, kita tinggal adjust saja vakumnya, kita buat sama seperti drain, kita tekanan negatifnya kita kurangi, nanti tinggal kita hitung di situ blood collecting darahnya. Nah, nanti bisa ketika 800 dia akan diproses. Nah, yang saya baca dari buku panduannya bahwa ketika itu ke ICU, darah itu masih bisa dipergunakan dalam temperatur normal itu masih bisa dalam waktu 8 jam. Apalagi untuk mesinnya. Untuk mesin sendiri tidak ada batasan waktu sebenarnya. Selama tidak terjadi clotting pada reservoirnya, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika itu terjadi clotting pada reservoirnya sehingga mengganggu sistem kerja dari blood processing-nya, itu baru tidak bisa diproses darahnya yang terkumpul itu sehingga tidak diproses. Kemudian bisa bertahan lebih lama lagi produk darah yang dihasilkan dari reservoir itu bisa 24 jam ketika itu
diinginkan dengan suhu 1 sampai 4 derajat. Yang saya baca di manual book-nya seperti itu. Jadi intinya adalah autolog ini, mesin cell saver ini umumnya memang perfusionis yang menghandle itu. Tapi ketika itu ditransportasikan ke ke ICU, penggunaannya di ICU, kita mungkin bisa sedikit sharing dengan teman-teman di ICU. Karena sebenarnya simpel. Ya. Oke, mungkin tambahan dari saya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Cahya. Mbak Hani kalau mau nambahin sekalian boleh? Nanti biar kita simpulkan. Terima kasih Mbak Okta untuk kesempatannya. Betul sekali poin-poin yang disampaikan oleh Mbak Putri dan Mas Cahya. Memang untuk darah itu bisa ditransfusikan atau dipakai 8 jam setelah waktu koleksi atau waktu pengambilan gitu. Tapi untuk penggunaan di ICU-nya sendiri, mesinnya digunakan di ICU sendiri, apakah boleh atau tidak? Dari kami Medtronic sebenarnya saat ini kami belum tidak merekomendasikan, tapi kami juga akan konfirmasi kembali ke tim global kami untuk memastikan jika memang kasus-kasus khusus sebenarnya kan tidak selalu setiap case, kasus-kasus khusus yang memang bleedingnya seperti yang tadi disampaikan Mbak Putri setelah operasi pun masih berlanjut. Kami akan konfirmasikan lebih lanjut dan kami juga akan sampaikan kepada para panitia dan pembicara apakah responnya tetap direkomendasikan atau tidak, seperti itu. Semoga jawabannya mungkin memang belum clear, tapi semoga cukup menjawab. Terima kasih. Terima kasih juga. Ya, terima kasih buat panelis, ketiga panelis. Ini pertanyaan satu dan berkembang ke pertanyaan-pertanyaan lainnya, tapi semoga ini cukup puas untuk teman-teman yang masih bingung, yang masih bertanya. Tadi pertanyaan dari Mas Rohman sudah terjawab dari ketiga panelis. Cell saver hanya bisa menyaring PRC masih dengan Mbak Lesti, apakah hanya bisa menyaring PRC saja atau bisa menyaring plasma seperti TC dan FFP? Di sini sudah dijawab langsung dengan Kak Putri. Produk darah akhirnya yang dari mesin ini adalah PRC, sedangkan untuk produk lain berupa plasma FFP dan TC, ada mesin dengan tipe lain yang digunakan. Selanjutnya, pertanyaan dari Mas Rohman, dari perawat anestesi di RSUP Hasan Sadikin. Terima kasih Mas Rohman. Pertanyaannya, apakah ada video atau instalasi cell saver agar kami bisa meniru gitu? Oke, nanti setelah sesi ini Ada sebenarnya. Akan ada satu sesi lagi yang akan disampaikan oleh Mas Cahya mengenai ini nih pertanyaan dari Mas Rohman ya, video untuk penjalanan cell saver itu. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaannya dari Catherine Lucia. Mesin ini apakah bisa digunakan untuk semua berat badan? Sini sudah dijawab dengan Kak Putri. Jawabannya bisa digunakan semua berat badan. Dan tadi juga ada penjelasan dari Mbak Hani ya. Dengan berat badan yang berbeda, tetap menggunakan satu yang sama ya Mbak ya. Jadi satu mesin bisa buat beberapa berat badan. Oke, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi nih dari Muhali. Pertanyaannya, untuk mencegah blood clotting saat on running, adakah dosis atau perbandingan antara darah dengan titrasi salin dengan heparin? Ya. Mungkin saya langsung jawab saja. Kita sebenarnya mengenal ada 3 tahapan dalam penggunaan heparinnya. Pertama, heparin dosnya sudah pasti 30.000 unit dalam 1 liter. Dalam 1 liter NaCl, normal salin. Nah, dalam aplikasinya itu ada 3 fase. Ada preheparin, ada intraheparin, ada postprotamin. Jadi itu biasanya kita akan menyesuaikan. Di awal biasanya preheparin sudah pasti koagulasinya masih normal karena pasien belum terheparinisasi. Nah, biasanya selain kita framing dengan 200 cc, biasanya kita hanya 100 cc. Tapi di guideline-nya itu 200 cc sebenarnya framing di awal mesinnya. Nah, kemudian setelah di framing sirkuitnya, mesinnya, kemudian kita titrasi yang heparin tadi 30.000 unit dalam NaCl 1 liter itu, kita titrasi 60 tetes per menit. Seperti itu. Nah, itu ketika belum terheparinisasi, misalkan pada awal insisi,
Sampai nanti begitu terheparinisasi, kita bisa menyesuaikan lagi titrasinya. Jadi dosisnya sudah jelas tadi 30.000 unit dalam 1 liter. Nah, tinggal nanti aplikasinya. Tahapan pertama preheparinisasi kita kasih 60 tetes per menit. Kemudian saat intraheparinisasi bisa kita kurangi atau kita tetap saja mungkin dengan 60 tetes per menit is okay, nggak masalah. Tapi kalaupun kita kurangi nggak ada masalah karena pasiennya sudah terheparinisasi. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah fosprotamin karena koagulasinya sudah kembali normal. Nah, biasanya titrasinya pun kita akan balik lagi ke 60 tetes per menit seperti itu. Itu untuk mencegah terjadinya clotting. Karena kalau sudah terjadi clotting, biasanya yang pertama kali terlihat adalah darah itu tidak akan turun ke bagian bawah dari reservoir, sehingga itu akan mengganggu vakum, mengganggu nanti kalau itu sudah tersumbat di atas, biasanya vakumnya tidak akan berkurang fungsinya. Jadi fungsi vakumnya akan berkurang. Kemudian kalau itu sudah terjadi clot sampai turun ke bawah, malah akan mengakibatkan lebih parah lagi. Blood processing-nya tidak akan berjalan. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Mas Cahya untuk jawabannya. Saya rasa cukup jelas jawabannya. Kita